Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daneswari Suciananda dengan NIM 7211419153. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang proyek 5, yaitu formulir pembelian buku web atau HTML, yang merupakan materi dari Sistem Informasi Manajemen. Nah, ada 5 teknik paling umum yang digunakan untuk mencatat informasi dari suatu web. Yang pertama yaitu field text, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Yang kedua, menu drop down, yaitu mengombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat kecil di halaman web, tetapi masih memungkinkan sejumlah pilihan yang bersifat saling eksklusif lainnya. Yang ketiga, teknik tombol radio, sesuai dengan namanya, jika beberapa pilihan yang saling eksklusif ditampilkan. Kemudian yang keempat, kotak cek, yaitu serupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Dan yang kelima atau terakhir, kotak teks untuk mengisi komentar. Teknik ini memungkinkan pengguna memasukkan beberapa baris data dengan satu kali input. Nah, ini adalah contoh dari form web HTML yang berjudul Book Purchase Form. Untuk memulainya, kita menggunakan kurung buka HTML dan judulnya yaitu dengan head, kemudian title, book purchase, kemudian penutupan title, kemudian enter yang terakhir dengan penutupan head. Kemudian untuk mengisi bagian tubuhnya yaitu dengan body. Karena ini berbentuk form, jadi kita isikan form. Nah, cara penginputannya itu terdapat di sebelah kiri, bisa kalian lihat di layar, sudah saya kotak-kotakan. Untuk yang name dan email itu merupakan field, yaitu memasukkan sebaris kata. Untuk name itu nama siswa dan size-nya itu 35. Kemudian untuk what course are you taking? Nah, itu merupakan pilihan dari drop down. Jika kita mengklik Introduction to MIS, maka akan muncul pilihan MIS 213 yang mana Introduction to MIS dan MIS 216 Introduction to Visual Basic Programming dan sampai MIS 311. Nah, yang saya kotaki kuning itu merupakan cara inputnya dan hasil yang akan ditampilkan. Kemudian what type of book do you prefer? Nah, itu merupakan pilihan radio yang serupa dengan tombol radio pilihannya. Nah, kita harus menginput type radio, namanya prefer, dan value checked, used, dan break, kemudian sama lagi dengan value n atau new. Kemudian yang di bawahnya ada what else do you like. Nah, ini bisa dicentang dua-duanya. Karena ini merupakan checkbox, jadi bukan pilihan. Mereka bisa memilih dua-duanya atau bahkan tidak memilih keduanya. Kemudian kita dapat menginput beberapa baris kata dalam satu kali input, yaitu dengan text area yang diberi kotak warna merah. Nah, cara inputnya ada pada kotak merah dan yang atas. Kemudian untuk tombol reset value dan submit value to be processed, nah itu merupakan tombol reset value dan submit itu kita mengosongkan form dan tidak mengumpulkannya. Dan jika untuk tombol submit value to be processed, nah kita akan mengumpulkan datanya dan akan diproses. Kemudian proyek 6 atau dasar-dasar spreadsheet. Nah, karena kita anak akuntansi, tentunya kita sudah mengenal spreadsheet dan spreadsheet juga sudah kita gunakan sehari-hari. Nah,
menginput data ke dalam program Excel. Kita akan mulai menginput data untuk invoice. Kemudian kita input item, kemudian unit price-nya, kemudian kolom diskon kita kosongkan dulu karena itu memuat rumus. Selanjutnya unit, selanjutnya extended price. Nah, extended price ini itu menggunakan rumus yaitu unit price dikali dengan total unit. Kemudian enter, kemudian di copy ke bawah. Ini sudah ada logonya karena accounting. Kalau menyetingnya, kita dapat menandai semua sel yang akan kita jadikan. Ada formatnya, kemudian kita klik accounting dan kita pilih mata uangnya. Nah, ini kan masih ada rata kanan dan rata kiri. Untuk meratakan ke tengah semua, kita blok semuanya. Kemudian kita klik center. Seperti itu. Nah, untuk total, kita tidak di rata kanan ataupun rata kiri. Total yaitu rumusnya sum, kurung buka, kita blok, ini akan kita jumlah, kurung tutup, kemudian enter. Seperti ini. Setelah itu semua selesai, kita juga menginput mondu dan di sheet discount. Kemudian mengedit data dan memasukkan rumus yang sudah saya masukkan kepada lembar kerja Excel. Nah, untuk mengubah nama sheet, kita bisa dengan cara double klik, kemudian kita ketikkan namanya, misalnya invoice. Dapat juga dengan cara kedua, yaitu dengan klik kanan, kemudian pilih rename, dan kita masukkan namanya. Kemudian sheet 3 kita tidak memerlukan, jadi kita bisa menghapusnya dengan klik kanan, kemudian delete. Untuk bagian invoice, sel D sengaja dikosongkan karena itu menggunakan rumus. Ini kan masih rata kiri semua ya, jadi ketika kita akan membuat rata tengah, itu kita blok bagiannya, kita rata tengah, kemudian kita klik center. Seperti itu. Untuk total tidak di rata tengah karena agar rata kiri karena mendekat ke nilai totalnya. Nah, untuk nilai total ini kita menggunakan fungsi sum, yaitu menjumlah dari sel F4 sampai F7. Untuk kolom diskon kita menggunakan fungsi if, yaitu if atau jika nilai pada sel 4 itu lebih besar atau sama dengan nilai pada sheet diskon pada sel A4, jangan lupa dikunci karena nanti akan kita copy ke bawah agar nilainya tidak berubah. Nah, ini karena syaratnya ada 2, nilainya 100 dan persentasenya 15%, jangan lupa dikunci juga. Maka if lagi karena ini ada syaratnya juga. Kita klik lagi C4, nilainya lebih besar atau sama dengan A3, kita kunci, dan persentasenya 10%, kita kunci kembali, nilainya itu. Nah, selain itu jawabannya adalah 0. Kemudian karena kurung bukanya 2, kurung tutupnya juga 2. Ini kita enter. Nah, kita copy ke bawah, hasilnya seperti itu. Dan yang terakhir, menyimpan data. Kita akan menyimpan file ini, yaitu dengan cara file kemudian save. Nah, ini karena sebelumnya sudah saya buka, jadi otomatis save. Misalnya belum, kita bisa menggunakan save as, kemudian pilih folder tujuannya, dan kita namai example P6 ya. Example P6. Nah,
Karena ini save as type-nya udah Excel workbook, nanti otomatis akan ada ekstensi XLS pada nama file. Kemudian kita save seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.